Yuk bro, kita belajar jadi kaya sejak dini. Video ini terutama buat lo yang masih sekolah, masih kuliah, intinya yang masih ditanggung orang tua. Tapi bisa juga jadi panduan buat lo yang udah punya penghasilan sendiri. Di sini kita bahas strategi defensifnya dulu ya bro. Gimana bisa mengelola uang dengan bijak, strategi ofensifnya buat cari penghasilan tambahan. Gua bahas di video lain. Tujuannya biar nanti kalau lo udah lulus, udah punya penghasilan sendiri, nanti nggak kaget, gak boros, dan bisa pakai uang dengan bijak. Salah satu konsep biar lo jadi kaya adalah lo harus bisa ngumpulin duit. Setelah duitnya terkumpul, ada yang diputar, ada yang ditabung. Ditabungnya buat apa bro? Ini yang bakal kita bahas. Oke, urut-urutannya gini bro. Pertama, lo harus kumpulin duit buat tabungan darurat. Tabungan darurat ini penting banget, tapi banyak dilupakan sama sebagian besar orang di Indonesia. Tujuannya buat jaga-jaga, buat jaring pengaman kalau tiba-tiba ada bencana. Misal, kalau lo sampai di PHK, lo mengalami kecelakaan, kepalingan, atau ada barang penting yang rusak. Buat lo yang masih pelajar, misal tiba-tiba orang tua lo nggak bisa kasih duit bulanan, tabungan darurat ini penting banget. Ini yang bisa bantu lo tidur nyenyak, nggak overthinking masalah duit. Besarnya berapa? 3 kali pengeluaran bulanan lo bro. Jadi mulai sekarang, cari tahu berapa besar pengeluaran bulanan lo. Uang jajan, uang transport, uang makan, pulsa, SPP ku dihitung juga nggak masalah bro. Habis itu kalikan 3. Misal pengeluaran bulanan lo ternyata 500.000. Dikali 3 berarti 1,5 juta. Nah, coba lo dari sekarang nabung dikit-dikit, kumpulin uang 1,5 juta ini. Terus masukin tabungan. Nggak boleh diambil-ambil kecuali darurat banget. Nabungnya terserah. Mau di celengan boleh, di bank boleh. Usahakan di tempat yang nggak gampang diambil bro. Kedua, setelah tabungan darurat aman terkumpul, pastikan lo punya asuransi kesehatan dulu bro. Gak mau kan tabungan darurat yang udah susah payah lo kumpulin habis gara-gara lo tiba-tiba sakit dan masuk rumah sakit. Ini pentingnya asuransi kesehatan bro. Lo better punya minimal BPJS gak masalah, biar gak berat bayarnya. Coba deh, habis ini lo tanya ke orang tua, apakah lo udah punya asuransi kesehatan atau udah tergabung BPJS? Cari tahu juga berapa iuran bulanannya. Ketiga, habis tabungan darurat dan asuransi aman, lo bisa mikir buat beli aset dan investasi. Di Indonesia, banyak yang sering kebalik bro. Tabungan belum aman, gak punya asuransi, tapi udah tergiur investasi karena pengen cepet kaya. Investasinya pakai duit utang pula. Pas ternyata investasinya jatuh, gagal, jadi banyak yang jatuh miskin, stres, bahkan depresi. Jangan sampai gitu ya bro. Investasi usahakan beli yang nilainya makin naik, kayak rumah, tanah, emas, atau bisa juga yang agak tinggi risikonya, kayak saham, cryptocurrency, reksadana. Intinya pilih yang paling serak sama lo. Sekarang, investasi emas, saham, reksadana, kripto bisa mulai dari puluhan ribu kok bro. Kalau tabungan darurat dan asuransi udah aman, lo bisa coba daftar ke aplikasi-aplikasi investasi resmi dan coba belajar konsepnya. Kalau perlu, minta diajarin orang tua lo ya bro. Keempat, ini tentang utang. Mulai sekarang, kalau lo ngutang, mau ngutang ke teman, ke kantin, atau ke siapapun itu, mulai dicatat jumlahnya. Dan usahakan maksimal utang 30% dari uang bulanan yang lo dapat. Misal lo dapat uang bulanan 1 juta dari orang tua, maksimal utang lo adalah 330.000. Nggak boleh lebih. Kenapa? Tahu nggak bro, banyak orang dewasa yang udah kerja, gaji bulanannya selalu habis cuma buat bayar cicilan dan hutang. Jadi nggak bisa nabung, nggak bisa punya aset. Jangan sampai lo mengalami hal ini ya bro. Kelima, ini hubungannya sama sedekah. Uang yang lo kasih buat membantu sesama yang nggak mampu, atau yang lo bayarkan tiap kali selesai ibadah. Ini penting juga bro. Selain buat membersihkan harta, juga bisa buat melatih rasa kemanusiaan tentang pentingnya berbagi. Biar nanti kalau lo udah kaya, nggak jadi tamak dan serakah. Berapa besarnya? Ikuti aja panduan sedekah sesuai ajaran agama lo ya bro. Yang penting semampunya, jangan memaksakan diri dan harus ikhlas. Kesimpulannya, ini urut-urutannya lo menyimpan uang, biar bisa meraih kemerdekaan finansial dan bisa jadi cowok yang lebih kaya. Pertama, pastikan lo punya tabungan darurat, nilainya 3 kali pengeluaran bulanan lo. Kedua, habis itu pastikan ada asuransi kesehatan, minimal BPJS. Ketiga, setelah tabungan darurat dan asuransi aman, lo bisa nabung buat investasi aset, bisa emas, tanah, rumah, saham, kripto, apapun pilihan lo. Keempat, kalau punya utang, maksimal 30% dari gaji bulanan atau penghasilan yang masuk ya bro. Terakhir, jangan lupa sisihkan juga jatah buat sedekah, buat bantu orang-orang yang kurang mampu. Salam high value man, semangat bro.